Jangan lupa klik subscribe and klik tanda loncengnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin teman-teman, pada pertemuan kedua hari ini kita bertemu lagi di Mr. Hali Channel dengan yuk kita belajar bareng-bareng coding dengan aplikasi Scratch. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita pelajari kita bisa praktekkan dan kita bisa terapkan kepada anak-anak didik kita. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat akun dan pengenalan area kerja. Area kerja pada tampilan Scratch tersebut. Ada apa aja? Kayak sebelum kita belajar, nanti kita harus kenal. Makanya kan ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Maka harus dipelajari dulu semua tools yang ada pada aplikasi tersebut. Dengan adanya tool, kita mengingat tool tersebut, nanti untuk kesananya lebih mudah gitu. Jadi nanti ketika kita menerapkan kepada peserta didik untuk mempelajari coding, kita sudah bisa. Apalagi kita sudah belajar sebelumnya dan coding-coding yang sudah kita simpan, kita langsung mempraktekkannya. Yang penting nanti kuncinya saya kasih tahu bagaimana belajar coding itu agar cepat ya. Nanti ada kuncinya. Kuncinya di mana dari aplikasi ini? Bagaimana supaya kita ketika menerapkan kepada peserta didik, kita enggak gegulupan atau lain sebagainya. Jadi kita bisa. Yuk, di pertemuan kedua kita ini kita belajar coding dengan Scratch, membuat akun dan pengenalan fungsi area kerja. Teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin tahu tapi tidak pernah mencoba, atau ada apa ya? Kita pernah tahu gitu, pernah ikutin satu kelas gitu tentang belajar coding tapi bukan Scratch atau dengan aplikasi yang lain ya. Tapi di sini kita fokusin belajar aplikasi Scratch yang gratis ya. Kemarin udah saya singgung bagaimana aplikasi set ini bisa dikerjakan atau bisa kita menggunakan aplikasi ini baik berbasis online maupun berbasis offline. Jadi itu. Nah, makanya yang pertama, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Scratch, kita harus tahu dulu aplikasi apa sih Scratch ini sebenarnya. Betul memang dia adalah aplikasi coding, cuman aplikasi codingnya ini aplikasi apa? Apa itu Scratch? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Scratch, aplikasi Scratch. Scratch merupakan salah satu tools pemrograman dengan menggunakan blok kode. Ini pentingnya. Jadi Scratch ini salah satu tools ya, aplikasi pemrograman dengan menggunakan blok kode. Mana yang disebut blok kode? Nah, pada aplikasi ini, nah ini nih disebut blok-blok kode nih. Ini blok-blok kode ya. Ini blok-blok kode. Atau kalau dalam aplikasinya ya, ini sini. Ya. Nah. Ini blok-blok kode nih, ada motion, ada look, ada sound. Ini sudah tertata rapi, disusun sedemikian rupa. Nah, itu ya. Jadi Scratch itu adalah merupakan salah satu tool pemrograman dengan menggunakan blok kode. Ya, blok kode yang tadi ya. Kemudian apa yang ditawarkan dari Scratch? Metode pengajaran programming kepada semua usia. Dimulai dari usia 8 hingga 16 tahun. Ya, setelah mereka mengenal itu dan menguasai kode-kodenya, lalu mereka boleh pindah ke aplikasi yang lebih tinggi lagi, ya. Makanya ini dikhususkan untuk
usia 8 sampai 16 tahun. Ya. Berarti jenjangnya untuk kelas 4 sampai SMP. Kalau ingin yang make untuk kelas 1 dan kelas 2, mungkin jangan scratch-nya, tapi seperti yang saya katakan di awal ya, yaitu menggunakan Scratch GR atau Scratch Junior. Itu memang dikhususkan untuk anak 5, 6, 7 tahun. Ya, karena tingkat kerumitannya dari Scratch ini ya, ini agak sudah sedikit kompleks ketimbang dengan Scratch ya GR ya. Dia lebih rumit, lebih kompleks dan butuh pemikiran dibandingkan dengan Scratch GR nih. Ini tampilan Scratch GR yang pernah kemarin saya tawarkan, yang seperti saya paparkan dan saya jelaskan. Perbedaan Scratch GR dan Scratch hanya Scratch-nya saja gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini yang GR. Makanya dikhususkan untuk anak-anak usia yang memang usia sederhana kayak gitu. Inilah tampilan yang Scratch GR-nya ya. Ini contohnya kita lihat. Nah, jadi kayak gini ya. Tuh. Ketika kita play, nah, hai, obstacle. Nah, kayak gini. Ini keren, ya, ini keren, ya, luar biasa. Ini seperti ini tampilannya ya. Nah, ini tampilan sederhana, ya. Kalau udah Scratch yang udah berbasis coding, ini memang sedikit kompleks, tapi sederhana juga gitu, ya. Oke. Logo Scratch adalah kucing berwarna oranye. Lihat ini logonya, kucing berwarna oranye, ya. Ini logo Scratch, kucing berwarna oranye. Scratch membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan hidup abad 21, ya. Ya. Yakni berpikir kritis, kreatif, berkolaboratif dan berkomunikasi, ya. Ini, ya. Ini adalah Scratch membantu siswa untuk dalam mengembangkan ya keterampilan di hidup abad 21 seperti saat ini, yakni berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi dan berkomunikatif. Ini ya, maka kita jelaskan apa itu Scratch biar paham dulu. Biar dia tahu oh Scratch itu ini gitu ya. Itu. Udah kenal kan? Sekarang udah kenal dengan Scratch. Terus dari mana sih Scratch itu asalnya? Apakah lokal atau internasional? Scratch itu dibuat oleh Lifelong Kindergarten Group dari MIT Media Lab di USA, dari Amerika. Ya, dia ini aplikasi ini dibuat untuk belajar ya, untuk belajar di kindergarten, Lifelong Kindergarten Group. Jadi untuk belajar di sana ini ya. Nah, alamatnya di mana? Scratch yang berbasis online itu bisa melalui website https Scratch Meet Edu. Nah, kalau ini kita klik nanti dia akan keluar di sini. Nah, ini ya. Scratch.meet.edu. Nanti dia akan keluar tampilan ini. Ini Scratch yang berbasis online dan dia memerlukan akun. Nanti kita praktek bagaimana cara mendaftarkannya ya. Nah, itu Scratch ya, Scratch yang online. Ada nggak yang offline? Of course, tentu ada ya. Kita makainya bagaimana? Apa mau pakai yang online atau mau pakai yang offline? Nah, Scratch yang berbasis offline atau desktop yang bisa di-download kemudian yang bisa diinstal, ini ada di halaman ini ya, tampilannya kayak gini. Kita klik kontrol, kita klik, nah di sini dia nanti keluar. Nah, ini nanti kita bisa mengunduhnya di sini ya. Download Scratch app aplikasi, nanti pilihannya sendiri. Ada untuk Windows. Nah, dia terdeteksi sendiri. Kenapa? Karena komputer yang kita gunakan, komputer yang saya gunakan adalah Windows, bukan Mac,
bukan Chrome OS ataupun Android. Nanti ketika itu ada di sini, install the Scratch application for Windows. Maka pilih di sini nih, direct download ya. Direct download, pilih di sini, nanti dia akan seperti ini, nanti sudah terinstall seperti ini ketika kita install. Ini tampilan Scratch ya, tampilannya. Saya belum menjelaskan tentang fungsi-fungsinya. Saya baru mengenalkan ini loh Scratch ya, yang bakal nanti kita pakai untuk pembelajaran coding untuk peserta didik kita ya. Contohnya, nah ini kalau di sini, nah nanti saya perkenalkan. Nah ini contoh sedikit kita menggunakannya. Nah seperti ini ya. Jadi dia bergerak-gerak seperti ini. Nanti contohnya seperti ini. Tuh, ya. Nah, keren kan? Kalau kita nanti belajar lebih jauh lagi, kita bisa bikin game, kita bisa bikin quiz atau tebak-tebakan. Mudah-mudahan ikuti terus channel ini dan mudah-mudahan kita bisa memperkembangkan pengetahuan kita tentang coding, ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Ya, jadi Scratch itu ada yang online dan ada yang offline. Makanya kita harus paham dulu antara yang online dan antara yang offline. Maka terserah kita mau pakai yang mana. Apa yang mau berbasis online atau yang mau berbasis offline. Tergantung suka kita aja. Atau tergantung sekolah nanti mau menggunakan yang mana. Atau mau pakai yang online. Oke, lebih simpel karena dia internetnya tersedia. Ya, sarana dan prasaranya memadai gitu. Terserah. Kalau dia butuh belajar tanpa menggunakan kuota, silakan unduh, install di desktop yang sudah disediakan. Ya, ada versi 1, versi 2, dan versi 3. Versi yang saya gunakan saat ini adalah versi 3.0, versi yang terakhir, latest, paling update. Ya, jadi itu versi yang ketiga. Nah, jadi sudah paham kan sampai di sini tentang Scratch dari mulai apa itu Scratch, kemudian sejarahnya di mana Scratch itu aplikasinya berasal dari mana, dan kemudian di mana kita bisa mengunduhnya. Kemudian ada aplikasi yang berbasis offline dan ada juga yang berbasis online. Tergantung nanti selera sekolah kita mau pakai yang mana, ya, gitu. Nah, nanti ketika dia setelah masuk, ya, setelah masuk, nanti baru saya kenalkan tentang fungsi-fungsi tools pada Scratch. Ya, nanti saya jelaskan. Fungsi-fungsi tools pada Scratch. Teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada area kerja. Dan fungsi-fungsinya ini untuk apa aja. Ya, tampilannya kayak gini. Ini real aslinya. Tampilannya seperti ini. Ya, jadi bentuk tampilannya kayak gini. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, inilah tampilan Scratch ketika kita sudah diinstal ya di dalam PC kita, laptop atau lain-lainnya, atau kita sudah daftar online ya. Nah, bedanya di sini nih. Kalau yang saya gunakan ini adalah yang desktop, artinya yang di-download, diinstal, bukan melalui akun. Nanti kita coba yang melalui online ya. Saya pakai yang offline gitu. Jadi kalau pakai yang online, jadi nanti bisa. Nah, sekarang saya pengenalan dulu saja. Nanti baru kita belajar bagaimana cara daftar akunnya yang online. Kalau yang saya gunakan adalah offline. Tadi unduhnya di sini, ya. Unduhnya di sini yang untuk versi offline-nya ini, ya. Alamatnya ada di sini. Ini alamatnya, ya. Oke. Nah, ini fungsi-fungsi tool pada Scratch ini menggambarkan nanti ada toolbar, ada tutorial, ada green flag, ada stop sign, ada stage area, ada backdrop, ada split pane. Split pane itu ya semacam gambar ya, split pane. Kemudian ada script area, ini script area ya. Ada block palette, ada ya, ada custom, ada itu. Ini dikit dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yang mesti kita ingat 10 aja. Ya, ini tampilannya. Nah, ini tampilan toolbar nih, file, edit. Nah, ini tampilan tutorial, ini tutorial. Ini tampilan tutorial. Kalau kita klik tampilan tutorial, maka ini isinya adalah tutorial. Kalau kita nggak paham menggunakan, nah kita klik aja tutorialnya di sini. Kita klik tutorial. Nah, nanti ada tutorial-tutorial semacam ini, ya. Jadi kayak gitu. Ini animal, art, music, game, stories, bisa. Saya pilih all aja, tampil semua. Ini tampilan tutorial. Tampilan file itu isinya new, kemudian load from your computer. Kalau kita punya data simpanan, ini pilihnya lead, ya, load from your computer. Nah, kita klik, ini aplikasi apa, project yang sudah kita simpan, kita bisa buka kembali. Nah, kayak gini contohnya. Ini project yang udah saya buat, kemudian saya bisa menampilkannya kembali, ya. Ini namanya load your computer. File yang sudah tersimpan kita tampilkan lagi. Coba kita play. Nah, nanti dia akan kayak gini nih. Ya. Dia akan kayak gitu. Kupu-kupu terbang dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang tadi saya klik play, ini namanya green. Ya. Tadi namanya green flag. Ini green flag. Yang kita tampilin ini namanya green flag. Kalau ini stop. Stop apa tadi? Stop sign. Ini stop sign. Ini green flag, fungsinya untuk nge-play. Makanya penting nih di coding ini, kalau nggak ada yang when bendera hijau klik, dia nggak akan berfungsi, dia nggak akan nge-play, dia nggak akan main nih, dia seperti kupu-kupu dan burung terbang ini, ya. Kalau kita pencet stop sign di sini, ini stop sign namanya, dia berhenti, tuh, ya, itu namanya stop sign, dia akan berhenti, ya. Udah diingat kan ya, udah ingat ya. Saya ulang lagi dari awal. Ini namanya file toolbar, ya. Ini namanya toolbar. Di PC semua toolbar. Ini fungsinya. Kalau yang bulat ini kayak dunia, ini language, bahasa. Bahasa yang pilih semua bahasa di sini, ya. Bahasa Indonesia ada nih, bahasa Indonesia, ya. Coba kita klik bahasa Indonesia. Dia akan ke bahasa Indonesia. Lebih sederhana. Kalau yang berbasis offline. Tapi kalau berbasis online saya belum cek ya. Nanti kita buka bareng-bareng ketika udah ada akun. Saya ada akun cuman di laptop ya. Kalau ini saya sedang menggunakan di PC. Gitu. Jadi ada bahasa Indonesia yang bisa kita pilih. Nah, bahasanya Indonesia tuh. Gerakan, tampilan. Kalau kita nggak paham pakai bahasa Inggris. Kalau kita pengen lebih simpelnya, ya gunakan English, nggak apa-apa. Ya, dia akan berubah menjadi bahasa Inggris. Ini simple. Makanya pilih. Ya sampai kita pilih pakai bahasa Belanda. Udah nggak ngerti, kita pakai bahasa Belanda ya. Kecuali kita udah paham tentang bahasa. Yang pilih kalau kita pengen lebih paham pakai bahasa Indonesia. Kalau kita pengen lebih rumit di tutorial bahasa Inggris, ya pakai Inggris. Ya jadi kayak gini. Ya ini namanya toolbar. Ini menu language, ini file, new. Kalau kita pengen buat lembaran baru, ya klik aja new, maka dia akan lembaran baru, dia akan ini kembali kosong, namanya new. Nah kalau ingin ngupload atau ngelihat open sesuatu yang udah kita simpan, open aja. Ini ada 3, gitu, ya. Atau disimpan yang ini. Habis kita bikin project di sini, ya di sini apa namanya nih? Nih area kerja namanya apa? Itu namanya script area. Ini yang bakal berisi coding-coding di sini nih, di script area. Ini namanya script area kerja, ya. Nanti ketika kita bikin contoh, nah dia di sini, ya. Kita drop and drag here. Jadi klik di sini nanti dia bisa. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini kita pilih. Nah, kayak gitu, ya. Nah, kayak gitu. Drag and drop. Nah, kayak gitu, ya.
Jadi ini script area, ini toolbar, ini tutorial, isinya tutorial. Kemudian ini green apa? Jadi itu namanya green flag, fungsi play ya. Ini stop sign ya, di situ ada go, stop. Ini stop, berhenti, untuk berhenti dari play ya. Seperti yang tadi kita buka ya, seperti ini kita play. Nah, dia larinya gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu dia. Nah, kalau ini stage area untuk milih ya. Nah, kalau yang di bawah ini nih, ini split pen sama backdrop. Apa itu split pen dan backdrop? Kita lihat. Kita lihat. Kalau split pen ini tempat kita habis mencari gambar di sini, ini nyari gambarnya. Ya, mencari splitnya. Bahasanya split. Kita klik di sini. Ini untuk nyari gambar. Nah, tampil semua. Banyak pilihan. Banyak pilihan sekali gambar-gambarnya. Kalau milih animal. Kalau kita pengen nyari di sini langsung klik search. Beruang. Bear. Dia akan tampil beruang. Bear. Nah, ya, itu tampilan split. Kalau yang ini tampilan background. Kita contohin aja deh ya biar lebih paham. Saya pilih ini, nyari splitnya adalah beruang. Nah, maka akan tampil beruang. Ngapusnya gimana? Ini kita klik aja, ini hapus. Nah, ini ada beruang. Di sini ngambil gambarnya. Ini untuk nyari. Ini untuk mewarnain, ya. Mewarnain, ya. Custom. Artinya gambar yang kita pilih itu nanti seperti itu di custom. Kita hapus saja. Ya, ini. Nah, ini surprise. Kalau yang ini untuk upload, kita punya gambar sendiri, boleh kita upload. Dan nanti kita jelaskan satu-satu ya. Nah, ini untuk split. Nah, ini untuk backdrop. Backdrop itu background ya. Yang istilahnya backdrop di sini. Kita klik, maka banyak tampilan backdropnya. Kita ambil contohnya beruang sedang berada di padang pasir. Nah, kayak gini. Ya, ini backdrop, ini ininya. Bagaimana cara ngecilin gambarnya? Nah, ini ada size. Pilih aja 100 kita kurangi 75 misalnya. Maka dia akan kecil. Ya, jadi cara ngecilnya ini di size-nya ini. Ngecilin gedein gambarnya di size-nya. Kalau kita 50 dia akan lebih kecil. Pengen lebih gede 150. Dia lebih gede lagi. Jadi di sini untuk menentukan besar kecilnya gambar. Ya, ini. Nah, tadi udah saya kenal ini. Nah, yang paling terpenting adalah ini. Ini. Namanya itu blok palet. Ya, ini blok palet. Kita harus mengenal dulu blok palet. Kita udah tadi toolbar, tutorial, green flag, stop sign, stage area, backdrop, split end ya, kemudian custom, kemudian script area, dan yang terakhir ini. Kalau kita pengen menguasai Scratch, maka kita harus memahami fungsi dari apa? Ini. Ya. Fungsi dari blok palet. Nih, blok palet. Nih kita harus tahu ya. Fungsi dari blok palet ya. Ini fungsi blok palet yang penting kita gunakan ini ya. Itu ada motion block, ada look block, sound and event block, control, ada sensor, ada operator, ada variable masing-masing ya. Nanti kita pelajari ini ya. Kita harus paham ininya dulu ya, bagian-bagiannya. Yang terpenting adalah kita harus mempelajarinya di sini kalau pengen cepet bisa di blok palet ya. Karena ini adalah codingnya. Ini codingnya nih.
ya. Ini codingnya. Bagaimana gambar ini bisa bergerak ya dengan masukin perintah-perintah ini. Inilah yang disebut coding secara sederhana. Tidak lagi membuat blok lain sebagainya. Ini sudah disediakan. Move berarti dia pindah gitu. Nanti kita praktekkan ya. Saya hanya baru mengenalkan saja. Nanti di pertemuan ketiga insya Allah kita praktek ya. Ini baru saya mengenalkannya saja. Jadi yang terpenting adalah untuk mengetahui ini kita harus mengenal blok-blok paletnya. Nanti kalau udah paham di blok palet baru nanti kita praktik ya. Oke? Sekarang kita akan menuju cara mendaftar akun Scratch berbasis online. Oke? Sudah paham ya? Penggunaan blok ini fungsi-fungsinya nanti saya jelaskan kembali. Oke? Sekarang kita daftar akun Scratch berbasis online. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba daftar ya. Kita akan mencoba daftar dengan basis online bagaimana? Oke. Jadi ini langkah-langkah untuk mendaftar akunnya. Setelah kita buka ya, di link alamat ini yang berbasis online ya, scratch.meet.edu, maka dia akan tampilkan seperti ini ya. scratch.meet.edu, maka dia akan tampilan seperti ini. Di sini ada tampilannya seperti ini. Maka kalau kita udah punya akun, maka sign in langsung. Tapi kalau belum, kita join Scratch. Kita harus ke sini dulu. Ya, kita harus belajar buat akun dulu di sini. Coba kita klik ya. Join Scratch. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Don't use your real name, jangan pakai nama asli. Coba kita klik di sini, kita pakai Farhan ya. Farhan. Kemudian kita buat passwordnya. Nah, di sini enggak ada. Farhan 987. Kemudian passwordnya kita masukin ya. Kita masukin password. Ya. Kita masukin password. Setelah ini, nah ini. Kalau ini ada tanda merah, berarti nama Farhan 987 ini sudah digunakan oleh orang lain. Berarti kita ganti. Apanya saja yang kita ganti ya. Nah, ketika dia tidak bermasalah, maka ini nama belum dipakai oleh akun orang lain. Berarti ini nama enggak ada digunakan oleh akun orang lain. Berarti akun baru ini ya. Nah, ini. Nah, ketika kita next. Nah, kita pilih negara. What country do you live in? Kita pilih negara kita. Kita gimana? Jangan asal milih, tapi yang sesuai ya. Nggak boleh milih dengan sembarangan ya. Indonesia. Nah, ini ada Indonesia di bawah India nih ya. Ingetin di bawah India, baru Indonesia nih. Nah, setelah ini kita pilih next. Nah, when were you born? Itu kapan kamu lahir? Maka kita pilih misalnya bulan April, tahunnya juga kita pilih. Kalau tahun ini mudah, tahun 89 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita pilih next lagi. Nah, what's your gender? Apa jenis kelaminmu? Nah, jenis kelaminnya apa nih? Kita pilih female, ini wanita. Male, ini laki-laki. Non binary, ini enggak ya. Mungkin non binary apa gitu. Another gender atau ada jenis kelamin lainnya atau lain sebagainya. Kalau kita lelaki maka kita pilih male. Kalau kita perempuan maka kita pilih female. Maka kalau kita laki-laki kita pilih male. Nah, setelah ini kita next. What's your email? Nah, sekarang masukin email kamu. Email ini boleh email langsung atau email memang kamu memiliki email. Contoh ya, Farhan
Kita simpan dulu ya. Simpan dulu biar nggak hilang, biar nggak lupa passwordnya. Ya. Kita simpan. Farhan. Ya, kita simpan dulu. Farhan 1258 at. Nah, setelah ini baru kita klik create your account. Apakah akun kita akan berhasil apa enggak? Kita lihat di sini. Ya. Nah, kalau udah keluar ini berarti akun kita sudah terdaftar. Ya, sudah terdaftar, maka kita boleh langsung masuk ke review community guidelines. Nah, kita next aja di sini. Next terus, next, agree. Maka tampilannya. Nah, ada tanda merah di sini. Nah, ini konfirmasi email kamu. Maka klik situ, maka kamu akan tampil email kamu. Nah, ini udah nama akun kita. Tuh, profile stuck ya. Tampilannya berbeda dengan yang offline. Kalau offline langsung kayak gini. Kalau yang online langsung seperti ini. Ada nama akun kita, Farhan 123458. Ini namanya. Nah, di mana kita mau memulai? Kita memulai di sini di create ya. Kita mulai di sini di create. Nah, kita mulainya di sini di create. Mudah-mudahan lancar nih internetnya ya. Di create. Nah, ini udah keluar. Tampilannya berbeda, cuma sama, ya. Cuma di sini ada akunnya, ya. Ada profile, akun setting, sama keluar. Di sini ada si project page. Dia punya, kalau ada simpanan orang punya orang lain, kita bisa ngelihat coding dia, gitu. Nah, kita awal dulu. Di sini ada setting. Nah, di settingnya ada dua. Ada language. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di offline-nya ya ada bahasa Indonesia. Ya, ada bahasa Indonesia. Berarti kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ini. Ya, alhamdulillah ya. Kita bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau memang bahasa Inggris kita nggak paham. Gitu. Kemudian ada kok original, ada high contrast. Ini untuk tampilan ininya, temanya, tema keseluruhan ini, ya. Nah, ini filenya lebih banyak. Ada save now, ada new, dia lebih banyak ya. Ada save as a copy atau load dan save sama. Editnya sama. Ya, ini judul ini. Cuman dia ada bedanya di sini. Si project press tutorial, kita lihat tutorial juga sama. Ya, tutorial tampilannya juga sama. Kemudian green pledge dengan stop sign juga sama. Ini juga sama tampilannya, sama seperti yang versi offline-nya, yang background-nya kita cek sama juga ya, sama. Cuma bedanya tadi dia memerlukan akun dan juga memerlukan apa? Kuota ya, dia memerlukan kuota. Nah, sudah paham teman-teman ya? Besok kita lanjut dengan bagaimana cara mempraktekkan atau kita bikin project yang sederhana dulu ya. Kita menggunakan script yang online saja ya, atau nanti yang pakai offline boleh. Keduanya juga nggak masalah ya. Tapi nanti kita coba karena ini udah ada akunnya. Nanti kita coba yang online karena dia lebih lengkap juga ya, meskipun sama tapi ketika nanti ada project coding orang lain kita bisa
lihat bagaimana caranya nanti ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saya menyampaikan bagaimana caranya mendaftar akun dan tampilan-tampilan layar yang berada di aplikasi programming Scratch. Oke? Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila yang benar, itu mungkin datangnya dari Allah ya. Mudah-mudahan pertemuan di kedua kita ini bermanfaat dan kita bisa aplikasikan, kita bisa pelajari, kita coba. Yang belum punya akun, bikin akun. Kalau mau yang nggak mau ribet, silakan download yang offline-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.